memasuki minggu Prapaskah atau minggu sengsara Kristus yang kelima di minggu ini, kita dipayungi dengan tema teladan Tuhan dalam penderitaan. Maka Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang merupakan tulisan Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Filipi merupakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di minggu sengsara yang kelima ini dalam penghayatan penderitaan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus menuliskan suratnya ini kepada persekutuan orang percaya yang ada di Filipi. Dia menuliskan nasihat yang diberi judul dalam bagian firman ini, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ada hal yang melatar belakangi sehingga nasihat ini harus dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan hal yang melatar belakangi penulisan surat ini adalah ancaman internal dalam persekutuan mereka yang berpotensi terjadinya perpecahan dalam kesatuan jemaat atau persekutuan umat Tuhan di Filipi. Menyikapi persoalan yang terjadi, sebagai pendiri jemaat Filipi, Rasul Paulus walaupun dalam keberadaannya di penjara, dia memberi nasihat dalam tulisannya kepada mereka supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, mencontohi keteladanan Kristus dalam hidup. Paulus menyampaikan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan perpecahan. Yang pertama, mementingkan diri sendiri. Yang kedua, harga diri yang terlalu mahal. Dan yang ketiga, pemusatan pada diri sendiri. Jika dalam persekutuan ada orang-orang seperti ini, maka pasti akan terjadi benturan-benturan yang pada akhirnya terjadi perpecahan. Paulus menekankan bahwa dalam persekutuan harus sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Artinya bahwa kita tidak saja mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita tidak saja menyukai orang yang menyukai kita. Tetapi dengan kasih dari Kristus kita dapat mengasihi setiap orang tanpa terkecuali, termasuk yang membenci kita atau bahkan mereka yang memiliki cara pandang yang berbeda dengan kita. Bagi Paulus, sukacitanya akan menjadi sempurna ketika dia melihat saudara-saudara seiman hidup dalam kesatuan. Dan kesatuan itu adalah sehati, artinya memiliki arah hati yang sama, yaitu kepada Tuhan. Dalam segala sesuatu hanya memuliakan dan menyenangkan Tuhan saja. Sepikir artinya pikiran harus dikuasai oleh kebenaran yang sama, yaitu firman Tuhan. Satu kasih artinya Kristus mengasihi kita dan mempersatukan kita dengan Allah. Maka saat kita mengasihi, sesungguhnya kita sementara membawa orang ke dalam kesatuan tubuh Kristus dengan satu tujuan, yaitu hidup bagi Tuhan dengan meneladani kehidupan Kristus. Paulus menasihatkan orang percaya di Filipi, tetapi juga bagi kita sebagai persekutuan jemaat, sebagai satu tubuh Kristus.
bahwa di dalam sebuah persekutuan itu tidak ada cari kepentingan sendiri, tidak ada cari puji-pujian yang sia-sia, tetapi hidup untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Seperti yang diteladankan oleh Kristus ketika Paulus menggambarkan teladan Kristus yang menjadi acuan dan dasar hidup bersatu. Keteladanannya yaitu pengosongan dirinya sebagai anak Allah, yang walaupun ia adalah Allah tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Harga diri dipertaruhkan, dihina, diludahi, dicaci, dibunuh demi kepentingan orang lain. Itu keteladanannya. Pengosongan diri dilakukan, meninggalkan tahta kemuliaannya di sorga, lalu turun ke bumi menjadi seorang hamba. Kerendahan diri dan hati yang sekaligus menjadi satu diteladankan oleh Kristus. Dan inilah cara Allah membawa manusia yang berdosa masuk ke dalam kepenuhan Allah melalui pengorbanan yang dilakukan, tetapi juga penyangkalan diri, agar manusia, Bapak, Ibu, dan saya mendapat berkat dan anugerah dari Allah. Maka kita diminta untuk melakukan hal yang sama, yang bagi manusia tidak mudah. Mau mengosongkan diri seperti Kristus, mempertaruhkan harga diri demi sebuah kepentingan orang lain? Tunggu dulu. Sebagai manusia, keakuan dan egoisme diri terkadang menjadi penghalang dalam kasih yang kita lakukan, sehingga kita tidak dapat mampu untuk merendahkan hati dalam kehidupan ini. Tetapi di peringatan minggu-minggu sengsara, ketika kita sudah berada di minggu sengsara yang kelima ini, kita diminta oleh bagian firman Tuhan ini untuk merendahkan diri dengan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Sulit, Bapak Ibu, untuk mau melakukan sebuah penyangkalan diri dan pengorbanan demi kepentingan orang lain. Tetapi Kristus mau bilang bagi kita dalam bagian firman yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, orang percaya kepada Kristus harus mampu melakukan hal itu. Sebab dosanya sudah disalibkan. Dan orang percaya, Bapak, Ibu, dan saya, kita sudah dibangkitkan dalam kehidupan baru, untuk hidup baru di dalam Kristus. Pikiran kita dan perasaan yang ada pada kita itu pikiran dan perasaan Kristus, yang di dalamnya ada kasih mesra, persekutuan roh, penghiburan kasih, belas kasihan, sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Pertanyaannya bagi kita dalam membangun persekutuan ini,
Apakah kita sudah sehati, sepikir, sejiwa, satu kasih, satu tujuan? Ataukah kita masih ada dalam pengkotak-kotakan, saya boleh, saya saja yang bisa, yang dapat, yang mampu, yang layak. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kekuatan persekutuan orang percaya terletak pada kesatuan hati, pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan. Jika hal-hal ini tidak dimiliki dalam sebuah persekutuan, maka persekutuan itu sementara berada dalam bahaya. Seperti yang terjadi di Filipi. Maka sebelum bahaya itu datang, sebagai orang-orang yang bilang dan mengaku dalam iman dia percaya Kristus, dia menjadi murid Kristus, lakukanlah apa yang diteladankan. Hidup satu hati, satu pikiran, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Paulus bilang forkatong di hari ini bersatu dalam sebuah persekutuan dan merendahkan diri seperti Kristus. Ketika Kristus merendahkan diri, dia mengosongkan dirinya, mengesampingkan keilahiannya sebagai Tuhan, lalu menjadikan dirinya seorang hamba yang menyangkal diri melakukan pengorbanan demi kepentingan orang lain. Maka kita diminta untuk merendahkan diri seperti Kristus. Tapi terkadang yang saya katakan, harga diri kita itu kadang lebih penting dari harga darah Kristus. Sehingga terkadang ketika kita dalam persekutuan terjadi salah paham, terjadi beda pendapat, lalu kita tampil dengan kesombongan kita. Kalau tidak mau dia punya kehendak, tidak turuti dia pun keinginan dan kemauan, lalu mulai ambil sikap, bikin gerakan tambahan, mau mundur dari gereja, mau keluar dari jemaat, seng mau bicara dengan majelis dan pendeta, seng mau datang di gereja. Paulus bilang jangan sombong. Apa yang mau dibanggakan dari seorang manusia yang hanya diangkat dari debu menjadi bermakna dan bernilai karena darah dan tubuh Kristus? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memasuki minggu sengsara kelima, firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam persekutuan dan hidup rendah hati. Mengapa? Karena kita adalah makhluk hina dan berdosa dan tidak dapat membanggakan apapun kecuali bermegah di dalam Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan untuk menjadi orang yang berguna dan dapat menghasilkan buah. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang baik tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak dapat hidup sampai hari ini kalau bukan karena anugerah dan kasih karunia. Maka ingatlah bahwa Allah memberi kasih karunia lebih besar hanya kepada orang-orang yang rendah hati. Bahkan Allah tinggal bersama dengan orang-orang yang hidup rendah hati. Dan dia sangat menentang orang yang sombong. Karena itu, mari kita hidup rendah hati dan bukan hidup merendahkan orang lain.
memiliki pikiran dan perasaan Kristus, menjadikan dia teladan dalam hidup kita, supaya persekutuan kita ini indah dipandang orang dan jadi berkat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Hiduplah dalam persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, mari kita hidup rendah hati dan menganggap yang lain lebih utama dari diri kita, seperti apa yang diteladankan Kristus bagi kita. Pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus bagi kita di hari ini dalam kehidupan keluarga, persekutuan berjemaat kita, bahkan di lingkungan di mana kita ada, supaya kita tetap hidup dalam kasih karunia Allah di dalam Kristus.